Hermeneutik. Hermeneutik itu adalah bahasa Ibrani-nya disebut dengan kata-kata patar. Patar itu artinya menafsir, mengartikan sesuatu. Dan dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan kata-kata hermeneutikos, juga artinya sama, menafsirkan. Suka atau tidak suka, siapapun kita yang namanya menafsir itu harus, karena kita akan bersinggungan dengan simbol-simbol yang mau tidak mau kita harus tafsirkan. Kalau saya sebagai driver, maka waktu saya berjalan dan saya mengemudi mobil, saya lihat ada pelang yang berkata bengkok-bengkok begini, saya harus tafsirkan maksudnya ini apa. Kalau saya ketemu juga dengan seorang jemaat yang rada-rada sedih, rada-rada gembira, rada-rada buka masa, mau tidak mau saya juga harus tafsirkan. Apakah ini sentimen dengan saya? Apakah ini marah dengan saya? Sama seperti tadi malam, saya lihat wajah-wajah yang sudah marah sekali saya lihat, dan saya merasa ini benar, ini kena, ini saya pikir. Ternyata dari wajah-wajah marah yang kena prank itu saya yang paling kena prank. Jadi itu kita tafsirkan, sehingga hamba Tuhan dalam menafsirkan bukan hanya menafsirkan kata demi kata, huruf demi huruf, juga menafsirkan simbol-simbol. Hampir sama sebenarnya hermeneutik ini dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi juga seperti itu. Sehingga dalam ilmu komunikasi itu ada beberapa bagian-bagian yang membuat apa yang kita lihat itu sebenarnya ada message yang disampaikan. Itu ilmu komunikasi. Kalau kita melihat istri, kalau kita bicara dia tidak mau menjawab, kalau kita ajak ngobrol dia tidak mau menjawab, maka dalam ilmu komunikasi ada sesuatu yang ingin ditampilkan oleh istri, yang message yang ingin ditampilkan. Dengan dia diam sebenarnya dia sedang menyampaikan pesan kepada kita. Apakah dia sedang marah, apakah dia sedang tidak mood, apakah dia sedang mengharapkan satu surprise kepada kita tidak tahu. Tetapi itulah yang saya katakan itu dalam komunikasi adalah kita mencoba menampilkan pesan kita kepada orang, tetapi dalam hermeneutik itu adalah kita mencoba mengartikan pesan yang disampaikan orang kepada kita. Itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling kait-mengkait. Nah, beda dengan hermeneutik dengan yang namanya eksegesi. Beda juga hermeneutik eksegesi dengan eksposisi. Beda juga eksegesi eksposisi dengan eisegesi. Jadi kalau hermeneutik tadi adalah ilmu menafsirkan suatu aplikasi untuk mengartikan beberapa teori-teori dengan beberapa tahapan. Kalau yang namanya eisegesi itu adalah yang memberikan masukan ide-ide dari orang kepada firman Tuhan, itu eisegesi. Kalau kita mau menafsirkan sesuatu, maka sering sekali kita bentrok dengan hamba Tuhan yang ternyata dia sedang menyampaikan apa yang idenya kepada jemaat Tuhan, bukan firman Tuhan. Padahal kita tadi berkata kita akan dengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan. Ternyata waktu dia berkhotbah, dia tidak sampaikan firman Tuhan, tetapi ia sampaikan ide-idenya. Dengan mencoba beberapa bagian ayat-ayat firman Tuhan disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, orang menganggap itu firman Tuhan. Ternyata dia tidak menyampaikan firman Tuhan, tetapi dalam pikirannya lah yang dia sampaikan. Saya pernah terbentur dengan orang-orang seperti ini. Selama saya sebagai admin dalam kapal berkat, saya banyak melihat orang-orang yang bereisegesi, ya, bukan sedang berhermeneutik. Saya ambil satu contoh dalam Imamat pasal 12 ayat 5. Saya akan bacakan ya sebentar ya. Imamat, coba disiapkan bahasa Indonesianya Bapak hamba Tuhan. Saya akan baca bahasa Bapak ya. Ini contoh orang bereisegesi. Saya akan bacakan begini kata firman Tuhan dalam bahasa Batak ya. Maaf ya kepada Bapak Pendeta kita Reva dengan Ibu. Alaitum surah buru-buru tinubuhoni ikut 2 minggu lilingna ibana ramun
suang songon di hasomalan hian jala ikut tinggal dobe ibana di jauh ono pulu ono mai lilitna pasalku mudar pa niasang naik. Jadi dalam bahasa Indonesia dipakai seperti ini. Tetapi jika ia melahirkan anak perempuan maka najislah selama 2 minggu selama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan bentaran dari darah nifas. Bercemar kain. Jadi kata bercemar kain ini Ulus Martodohoni itu diartikan sebagai pantangan memakai ulus Batak. Karena ada kata-kata ulus dengan memakai bahasa Batak. Tetapi sewaktu kita konfirmasi kepada bahasa Indonesia, maka kata ulus di sana ternyata bukan ulus Batak. Tetapi yang dimaksud dengan cemar kain itu adalah darah yang terkena oleh darah nifas. Darah nifas itu artinya darah dari seorang ibu yang baru melahirkan, yang dalam beberapa hari ke depan, maka itu akan terkena kepada kain-kain apapun yang menutupi. Itulah yang dibilang itu sebagai cemar. Jadi bukan ulus Batak yang cemar, tetapi darah nifas. Itu yang dimaksudkan di dalam Taurat ini. Nah, inilah yang saya katakan, kalau kita khotbahkan bahwa ulus Batak begini-gini dengan mengambil ayat ini, itu berarti ia tidak sedang menyampaikan firman Tuhan, tetapi ia sedang bereksegesi. Itu bedanya, ya. Nah, beda juga dengan eksegesi.